Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang podcast saya. Saya Bayu Adan Nugraha. Kali ini akan berbicara mengenai pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas pelatihan dasar CPNS di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita simak. Apa yang dimaksud dengan JPT? Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah, yang dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama, di mana pengisian jabatan tersebut memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di lingkungan PNS, JPT Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional saja, sedangkan JPT Pratama dilakukan pada tingkat nasional antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Kemudian, terdapat pula jabatan pimpinan tinggi yang diisi oleh non-PNS yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif atas persetujuan Presiden, namun dengan pengecualian-pengecualian tertentu. Demikian juga pengisian jabatan pimpinan tinggi yang diisi oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mengundurkan diri dari jabatan aktif sesuai dengan kebutuhan dan hanya boleh mengisi JPT Utama dan Madya saja. Bagaimana pengisian JPT di tingkat pusat dan daerah? Pengisian JPT Utama dan Madya di tingkat pusat dan daerah akan ditetapkan oleh Presiden melalui proses seleksi yang dilaksanakan panitia seleksi oleh PPK, dengan ketentuan 3 calon untuk setiap satu jabatan. Sedangkan JPT Pratama akan ditetapkan oleh PPK melalui proses seleksi yang sama. Khusus untuk JPT Pratama yang memimpin sekretariat daerah di tingkat kabupaten kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati dan Wali Kota, harus dikoordinasikan dengan Gubernur terlebih dahulu. Bagaimana mekanisme pergantian pejabat tinggi? JPT hanya diduduki paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK yang berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Selama 2 tahun sejak pelantikan, pejabat pimpinan tinggi tidak boleh diganti kecuali melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Namun, pergantian jabatan dilaksanakan atas persetujuan Presiden. Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kriteria yang diperjanjikan dalam waktu 1 tahun dalam suatu jabatan diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Bila tidak berhasil, akan dilakukan uji kompetensi ulang yang menjadi dasar pemindahan jabatan sesuai kompetensi atau jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana pengawasan dalam proses pengisian JPT? Dalam pelaksanaan pengisian JPT, PPK memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN yang bertugas melakukan pengawasan yang disampaikan kepada Presiden. Sementara itu, dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di instansi pusat dan instansi daerah, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian. Selanjutnya, siapa pegawai ASN yang menjadi pejabat? Pegawai ASN yang menjadi pejabat antara lain Presiden, Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri dan jabatan setingkat menteri, Duta Besar, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila pegawai ASN yang berasal dari PNS diangkat menjadi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri dan jabatan setingkat menteri, dan Duta Besar, maka PNS tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya, namun tidak kehilangan status sebagai PNS. Setelah tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali sebagai PNS. Bila mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak terdaftar sebagai calon. Demikian ulasan saya mengenai pengelolaan jabatan pimpinan tinggi.
Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.